Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelas 4B PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video bermain peran bersama keluarga, yaitu menyelesaikan tugas UAS yang diberikan dosen saya, Bunihlah. Di sini, saya menggunakan keterampilan menyimak. Materi yang saya ambil yaitu materi membaca. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Direct Listening Activities. Kenapa saya menggunakan Direct Listening Activities? Karena suatu strategi pembelajaran yang aktif digunakan dalam pembelajaran menyimak untuk membantu siswa agar tetap fokus dan berkonsentrasi dengan pelajarannya. Guru memfokuskan kepada tujuan pembelajaran dan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Upayanya untuk menarik minat siswa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya nih semua? Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, Nafisa, kita dipimpin doanya. Nih, selanjutnya kita bernyanyi ya. Kita nyanyi Topi Saya Bunda. Topi Saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Selanjutnya kita nyanyikan Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, hap, lalu ditangkap. Tadi sudah nyanyiin Cicak-cicak di dinding dan Topi Saya Bunda. Selanjutnya Ibu akan mengetes kalian ya membaca. Ini hewan apa? Cicak, Tulisannya gimana? Ada yang bisa ke depan? Ayo, Ailin apa Nafisa? Iya. Dibacanya apa ini anak-anak? cicak, Iya. Seterusnya selanjutnya ini apa? topi, Tulisannya gimana? Ayo Alin maju. Sini ya. Alin. Dibacanya apa ini? topi, Terus kan kita sudah menebak gambar kan. Selanjutnya Ibu punya permainan nih, tebak-tebakan ya. Kalian jawab. Ini ada boneka. Boneka apakah ini? Kalian tulis ya. Nanti dibaca. Tulis. Tulisan beruang gimana? Boneka apa yang tadi Ibu bilang ini? beruang, Tulisannya kalau dieja gimana? bebek,
ke halaman 2 ya, dibaca dengan kencang. Yang kencang ya, Yulin. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan Yang kencang ya, Yulin. bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Bisa tolong dibaca cerita yang di buku. Cerita tentang beruang. Suatu hari seekor beruang berjalan di sepanjang hutan untuk mencari makanan. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk bekal makanan selama beberapa hari. Ternyata dihuni oleh lebah yang tengah membuat sarang. Beruang pun penasaran dengan sarang lebah tersebut. Beruang mulai mengendus-endus sarang dengan hidungnya. Dengan berhati-hati, beruang melihat ke dalam sarang. Beruang berharap lebah tidak sedang berada di dalam sarang, sehingga ia bisa mengambil madu yang ada di dalamnya. Malang bagi beruang, ternyata pada saat ia menengok ke dalam sarang, kawan lebah sedang menuju ke sarangnya. Usai mencari sari makanan dari bunga-bunga, tidak dapat dihadiri kawanan lebah yang berjumlah ribuan tersebut menyerang beruang. Dengan keras beruang mencoba melawannya dan berlari untuk menuju rumahnya. Tetapi kawanan lebah semakin ganas dan justru memanggil lebah dari beberapa sarang yang ada di hutan untuk membantu mengejar beruang. Pada akhirnya beruang tidak bisa menghindar dari melakukan tubuhnya digigit habis oleh kawan lebah. Tamat. Baik, kan tadi Nafisa sudah membacakan soal cerita. Terus, Ibu mau nanya nih kepada Ailin. Hewan apa yang ada di situ? Ya, betul. Terus pesan moral apa yang terkandung dalam cerita itu, Ailin? Tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Iya, pintar Ailin. Tepuk tangannya dong. Nah, di sini Ibu punya cerita tentang maling kundang, anak yang durhaka. Tolong disimak ya, anak-anak. Baik, Bu. Suatu hari, ada anak yang bernama Malin Kundang. Dia pintar tapi sedikit nakal. Ia sering mengajar ayam dan memukulnya dengan sapu. Saat Malin Kundang sudah dewasa, ia merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Malin memutuskan untuk pergi merantau. Awalnya, Ibu Malin kurang setuju mengingat suaminya yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Tetapi, Malin tetap bersikeras sehingga akhirnya dia rela melepas Malin pergi merantau. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Malin Kundang beruntung. Dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu, sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal laut yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang yang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya.
Dia memiliki banyak kapal dagang dan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang pun yang telah menjadi kaya raya dan setelah menikah sampai juga kepada ibu si Malin Kundang. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Setelah saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalannya yang banyak. Ternyata ia pergi ke kampung halamannya sendiri. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu di dermaga melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas gelaga kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya sendiri, Malin Kundang beserta istrinya. Ibu Malin Kundang mendatangi Malin Kundang, tetapi Malin Kundang tidak mengakui bahwa itu ibunya. Dan Malin Kundang mengusir ibunya sendiri. Setelah diusir oleh anaknya, ibu Malin Kundang yang merasa sakit hati dan kecewa oleh Malin, dia mengutuk anaknya menjadi batu. Setelah cerita yang ibu bacakan, ibu mau nanya nih pada anak-anak, kenapa Malin Kundang dikutuk menjadi batu? Karena durhaka kepada ibunya. Iya. Selanjutnya, dikutuk menjadi apa si Malin Kundang itu? Menjadi batu. Baik, ibu akan menulis di sini. Anak-anak, ini bacanya apa? Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Di sini ada berapa kalimat? Ayo. 2. Ya, benar. Baik anak-anak, kelas hari ini sudah selesai ya. Sebaiknya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.